wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, ibu berjamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajahah, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dunia, selamat pula hidup kita nanti di akhirat, bahagia di dunia, bahagia pula nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas sesuatu yang sangat urgen tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini acaranya adalah di samping kajian Ahad hari Rabu pagi yang teristimewa, kita juga akan membahas masalah tahun baru Hijriah. Untuk memberikan pemahaman awal, Bapak sekalian, hari besar Islam itu hanya ada 3. Niki tiling-iling ya, tiling-iling. Pun gagal paham, perlu kita analisis secara keilmuan ya. Hari besar Islam itu hanya ada 3. Yang pertama adalah Idul Adha. Yang kedua hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang ketiga Idul Fitri. Ini hari besar Islam. Adapun nantinya 1 Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, itu hari yang dibesarkan umat Islam. Benten Pak ya, benten. Hari besar Islam dan hari yang dibesarkan umat Islam itu beda. Kalau hari besar Islam itu terkait dengan hukum, terkait dengan syariat. Jenengan Idul Adha diharamkan puasa, tapi terkait dengan hukum ya. Iku ngono riyaya dina sing agung, dina sing dihormati dalam syariat Islam. Hari Tasyrik diharamkan puasa, Idul Fitri diharamkan puasa, sebab itu hari besar Islam. Benten kalian hari yang dibesarkan umat Islam. Jenengan kok biasa poso Nabi Daud, Senin poso, Selasa ora poso,
Rebu poso, tidak apa-apa pada saat hari besar hari yang dibesarkan umat Islam, tidak apa-apa puasa. Tapi kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, haram berpuasa. Itu Pak ya. Makanya dalam fikih Islam kita dimakruhkan, bahkan kecenderungan diharamkan puasa khusus hari Jumat. Sebab hari Jumat itu hari besar umat Islam. Kecuali kalau tentang hari Jumat ya, kecuali kalau Kamis puasa, Jumat puasa, boleh lah. Atau Jumat puasa, Sabtu puasa, boleh. Tapi kalau khusus hari Jumat, maka terlarang kita berpuasa, sunnah. Ya, ini poin yang mesti kita pahami lebih dulu. Ya, nanti insya Allah akan kita bahas pada akhir, ya, pada akhir. Sekarang kita bicarakan dulu pesan Rasulullah Muhammad SAW untuk menggapai pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disampaikan pada saat khutbah Jumat Rasulullah di saat terjadi wabah. Bapak sekalian, saya akan mengajak jenengan untuk sedikit berpikir, ya, sedikit berpikir. Kalau dikatakan pesan Rasulullah disampaikan saat khutbah Jumat saat terjadi wabah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya pesan Rasul disampaikan pada saat khutbah Jumat pada saat terjadi wabah. Poinnya apa kira-kira? Poinnya adalah saat terjadi wabah ora ono istilah Jumat, hari Jumat, Jumatane prei ora ono. Ono wabah Jumatane libur iku ora ono, Pak. Di sini pernah, Pak? Jumatan tutup. Kalau ada masjid waktu Jumatan kok ditutup masjidnya, iku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, zaman Rasul Pak, wabah itu lebih ganas. Esuk loro sore mati, Pak. Sore loro isuk emene mati. Wong Jawa ngarani pagebluk. Lebih ganas daripada COVID. COVID mungkin masih 2 hari 3 hari, ya. Itu pun banyak yang sembuh, ya. Jadi ini poin, Pak, yang mesti kita pahami. Tidak ada syariat yang dibatalkan disebabkan adanya wabah. Ora ono. Salat riyoyo nang omahe dhewe-dhewe iku nuntu sapa? Ya, ini kita harus berhati-hati, ya, harus berhati-hati. Tapi itu tentang apa? Terkait dengan hukum, Pak, ya, harus hati-hati. Nah, kita lanjutkan, Pak. Khutbah Rasulullah ini, Bapak sekalian, diabadikan di dalam hadis kitab Sunan Ibnu Majah nomor 1071. Ya, selengkapnya khutbah itu, hadis itu berbunyi begini, kan? An Jabir bin Abdullah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu wa badiru bil a'mali salihah qabla an tusghalu wasilul ladina bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lah wa kasrati shadaqah fis sirri wal alaniyah turzaku wa tunsoru wa tujbaru. Khutbah Jumat Rasulullah itu pendek, Pak, singkat padat. Sakwise salam ono adzan, sakwise adzan Rasulullah memuji Allah, bersolawat atas Nabi, berpesan tentang takwa, kemudian membaca atau berucap ini. Habis itu salam.
Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Duduk. Khutbah kedua, doa, salam, selesai. Khutbah Jumat Rasulullah niku cekak, pendek tapi padat tentang makna. Dari Jabir bin Abdillah ia berkata, khotobana Rasulullah SAW, telah berkhutbah di hadapan kami Rasulullah Muhammad SAW. Faqol, seraya bersabda, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Kita analisis Pak ya. Tapi sekalian, khutbah Jumat sing jenenge Jumatan, sing teko iku wong Islam, sing teko sing beriman. Tapi Rasul tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Artinya apa? Khutbah ini bersifat universal, sebab pesan-pesannya juga pesan-pesan universal, berlaku umum. Pak, wabah itu bisa menyerang siapa saja. Yang beriman bisa diserang, yang kafir pun bisa diserang. Yang taat bisa diserang, yang zalim diserang, yang jujur diserang, yang munafik pun diserang. Maka Rasul, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, tubu ilallahi qabla an tamutu, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum datang kematianmu. Kita terjemahkan dulu saja ya, nanti penjelasannya nanti. Bersegeralah kalian untuk bertaubat kepada Allah sebelum datang kematian. Kematian itu Pak, maut itu, malaikat pencabut nyawa itu mendatangi kita, bukan kita mendatangi maut. Malaikat maut datang tanpa permisi, tanpa aba-aba, tanpa memberitahu terlebih dulu. Maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah sebelum datang kematian. Wabah itu akeh sing mati Pak. Subhanallah, seminggu yang lalu Pak saya merilis, membuka situs NO online ya. Di situ Pak, Nahdliyin itu merilis selama ada COVID-19 500 kiai meninggal. Kita bisa bayangkan 500 kiai itu santrinya piro? Satu kiai santrinya berapa? Ini 500 kiai Pak ya. Adanya COVID-19 sekian ratus ribu bisa jadi santri-santri kehilangan tempat bertanya. Umat Islam banyak kehilangan suruh penerang berita hatinya. Wa badiru bil a'mali sholihah qabla an tusghalu, dan bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datang sibukmu. Kita disuruh untuk bersegera untuk beramal soleh sebelum datang sibuk. Bahkan di ayat ada gini, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah. Bersegera menuju ampunan Allah itu artinya banyak-banyak beramal soleh, pertanda orang itu mengakhiri kejahatannya. Kejahatan dibalik dengan banyak-banyak berbuat kebaikan. Nanti kita bahas Pak. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasratil dzikrikum lah, dan berinteraksilah, jalinlah hubungan baik, berkomunikasilah kalian dengan Tuhanmu dengan banyak-banyak zikir, menyebut asma Allah. Wa kasratis shadaqati fis sirri wal alaniyah,
banyak-banyaklah sedekah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ada 4 pokok pikiran, ya. Jadi khutbah Rasulullah itu mengandung 4 pokok pikiran: bersegera bertaubat, bersegera untuk beramal solih, banyak-banyak zikir kepada Allah, banyak-banyak sedekah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun diam, terang-terangan. Kalau 4 ini kemudian dilakukan, Rasul mengakhiri khutbahnya dengan kalimat turjaku watun soru watujbaru, maka Allah akan memberikan rezeki untuk kalian, maka Allah akan menolong kalian, watujbaru, dan Allah akan mencukupi akan kebutuhan-kebutuhan kalian. Itu khutbah Rasulullah pada saat sidang Jumat di saat terjadi wabah. Nah, sekarang mari kita bicarakan satu persatu, ya. Pokok pikiran pertama tentang taubat. Tubu ilallahi qabla an tamutu. Bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Bapak sekalian, Allah telah menegaskan, dan kita pun sudah paham itu. Kullu nafsin bima kasabat rohinah, itu nanti pada akhirnya. Tapi yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Tiap-tiap berjiwa itu akan merasakan mati. Kabeh wong iku akhirnya mati, meninggalkan dunia ini. Pak, mati itu 2 kali, seperti halnya hidup itu juga 2 kali. Pak Mariadi tahun berapa lahirnya? Berapa? 61. Kalau Pak Mariadi itu 61 lahir, pertanyaannya tahun 60 kemana? Kalau ada orang tahun 45 lahir, pertanyaannya tahun 40 dia kemana? Tidak ada. Masih dalam bentuk partikel-partikel zat-zat yang mati. Kalau Louis Pasteur, ahli biologi, menyebutkan dia bisa jadi masih asam amino, masih dalam bentuk protein-protein, DNA yang melayang dan sebagainya. Disebut kematian, ya, belum ada. Kemudian kita dihidupkan, bertemunya sel telur dan sperma menjadikan janin, lahirlah kita. Kematian pertama sudah, sekarang kehidupan pertama. Sekarang ini Pak, kita menjalani kehidupan pertama. Mau ataupun tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan melampauinya menuju kematian kedua. Kita akan mati lagi, tidak ada lagi sing tanah balik nang tanah, sing teko banyu balik dadi banyu, sing asale udara balik dadi udara utawa hawa. Ora ono meneh kematian kedua. Yakinlah bahwa informasi Al-Quran itu benar, informasi hadis sabda Rasulullah juga benar. Kita nanti akan dihidupkan lagi, kehidupan yang kedua. Orang Islam yang beriman tidak akan pernah takut akan kematian. Tetapi yang ditakutkan oleh umat Islam yang beriman itu adalah kehidupan setelah kematian. Ya, sampean wani mati utawa wedi mati, pasti mati. Dadi kendel mati utawa wedi mati, podo-podo mati nih Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang itu akan merasakan kematian. Nah, berikutnya Pak. Likulli ummatin ajal,
idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wala tastaqdimun. Tiap-tiap umat itu mempunyai ajal. Kalau ajal itu sudah ditentukan, tidak bisa diundur, juga tidak bisa diajukan. Makanya orang Islam itu ora usah wedi-wedi mati, wis pasti masalahnya. Makanya takutlah dengan kehidupan setelah mati. Wani mati karo wedi mati podo-podo matine. Ya. Nah ini Pak, kullu nafsin bima kasabat rohina. Tiap-tiap diri itu, tiap-tiap manusia itu begitu dibangunkan dari alam kuburnya akan dimintai pertanggung jawaban tentang apa yang ia lakukan pada saat hidup di dunia. Berikutnya Pak, ini saya sampaikan dulu ayat-ayat tentang ini supaya nanti tidak terjadi adanya COVID-19. Subhanallah, banyak orang kemudian kehilangan nalar, kehilangan imannya kepada Allah. Jadi ini saya ungkapkan lagi Pak, ayat-ayat ini supaya kita tidak terlalu takut yang berlebihan terhadap corona ini. Biasa-biasa saja ya, tapi tetap Pak, jenenge pakai masker, tetap jaga jarak, tetap pakai hand sanitizer, tetap. Karena apa? Itu upaya ya, upaya. Dan upaya-upaya itu koyok dene wong loro kudune berobat. Iku upaya. Walaupun kematian sudah ditentukan, tapi nek loro berobatlah. Ya, dengan berobat itu insya Allah dibuat sembuh oleh Allah, dan untuk modal apa? Meningkatkan kualitas ibadah. Sebab nek wong loro ibadahnya mesti ora patek normal. Ya. Coba sekarang nih, ada ayat ini Pak. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Di mana saja kita bersembunyi, pasti kedatangan tamu yang namanya malaikat maut. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, walaupun kalian bersembunyi di balik benteng yang kokoh, jangankan di balik masker Pak, di balik benteng yang kokoh sekalipun, maut datang, matilah kita. Selesai. Itu keyakinan, dan ini firman Allah Pak. Oleh karena itu sekali lagi kita tidak usah takut berlebih-lebihan. Sekarang di frame Pak. Jadi berita nang WA Pak, tentang COVID, wah medeni kabeh, menakut-nakuti, serem kabeh. Akhirnya wong gak wani metu, ora wani Jumatan, ora wani sholat riyoyo. Loh ini kan berlebihan namanya. Ya. Pak, Bu, nyun sewu nggih, zaman Rasul wonten wabah niki ngeten Bu. Kalau ada kota yang kena wabah, masyarakatnya jangan pergi ke kota yang tidak ada wabah supaya gak nular. Nek ana kota sing ora kena wabah, masyarakate aja lunga nang nggone kota sing kena wabah supaya gak kena wabah. Pertanyaannya, lah nek wabah itu mendunia, iku lak per kota. Kalau wabah itu mendunia, kita mau kemana? Di rumah saja, walaupun jenengan berpelindung di balik benteng yang kokoh sekalipun, mati-mati Pak. Oleh karena itu sekali lagi, ini bukan kemudian kita sok-sok gak wani mati, gak wedi mati, enggak. Kita mesti mengembalikan Pak, keyakinan kita yang benar kepada pokok ajaran, gitu ya.
Berbahagialah jika ada orang itu bertaubat kemudian maut menjemput. Kula ulangi malih, berbahagialah jika orang itu bertaubat setelah itu maut itu menjemput. Allah menjanjikan setiap orang berdosa, setiap orang bermaksiat, jika mau taubat Allah akan mengampuni. Kecelakaan dan musibah besar jika ada orang itu belum bertobat sementara maut menjemput. Oleh karena itu Pak, nanti ini diamalkan Pak ya, diamalkan ini Pak. Mari kita sama-sama berpikir sejenak ya. Kalau kita memasuki malam hari, itu artinya kita memasuki dunia kematian. Ulang ulangi malih. Memasuki malam berarti kita memasuki dunia kematian. Loh kok bisa ngono Pak? Bu, Pak, nyun sewu nggih. Sunatullah. Jika malam itu tiba, maka orang itu ngantuk tidur. Dan memang Allah menciptakan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat bagi manusia. Bengi mesti turu. Sekarang coba kita lihat doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu pula ya Allah aku mati. Kemudian kita tidur. Nah ya, kita lihat doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Berarti tidur itu sama dengan mati. Tidak ada yang menjamin kita tidur besok bisa bangun. Gak ono sing jamin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul menginstruksikan, makanya diamal nih. Makanya Rasul menginstruksikan, jika kalian mau tidur, berwudulah terlebih dulu. Dileng-leng Pak, Bu. Apakah kita saat itu junub atau tidak? Pokoknya nek arepe turu bengi ngoten niku, wudu dulu. Seperti wudunya sholat. Wudu itu memang syarat sahnya sholat, tetapi tidak semua wudu digunakan untuk sholat. Rasul menginstruksikan, jika kalian akan tidur, berwudulah terlebih dulu. Sebab wudu itu Pak, subhanallah, air yang mengguyur organ-organ tubuh kita, anggota-anggota wudu, hakikatnya merontokkan dosa-dosa yang melekat pada anggota wudu itu. Sampai Rasul membuat tamsil, perumpamaan. Rasul bertanya pada para sahabat, bagaimana pendapatmu jika ada orang itu punya rumah, di depannya itu ada kali, ada sungai, yang 5 kali dalam satu hari dia itu mandi di kali itu. Ya apa? Kira-kira masih ada nggak daging yang melekat pada tubuhnya? Para sahabat mengatakan, kalau 5 kali dalam satu hari mandi, insya Allah tidak ada daging, ora ono bolot sing nang kono. Maka Rasul mengatakan, demikian pula dengan wudu. Umatku itu minimal sholatnya 5 waktu, maka minimal 5 kali mandi, 5 kali wudu, maka insya Allah dosa-dosanya terhapus dengan air wudu. Maka nanti jenengan kalau mau tidur, diinstruksikan Rasulullah, wudulah terlebih dulu. Siapa tahu itu wudu terakhir. Baca wirid-wirid sebelum tidur, siapa tahu itu wirid terakhir ya. Baca itu al-mu'awwidat, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Siapa tahu itu bacaan terakhir, sebab tidak ada yang menjamin besok kita bisa bangun tidur.
berbahagialah jika kita itu mengakhiri kehidupan kita dengan amal-amal kebaikan. Kita lanjut Pak. Ada ayat, nanti dicek di dalam Qurannya, Quran surat Al-Maidah ayat 39. Ayat ini terkait dengan ayat-ayat tentang orang mencuri, wong maling, pencuri, saya kira koruptor, ya. Faman taba min ba'di dzulmihi fa aslah fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa bertaubat, Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan, Pak, taubat itu ono syarate. Ada 4 syarat taubat supaya taubatnya diterima, taubatnya dianggap sah, dipenuhi 4 syarat ini, ya. Seperti halnya sholat itu ono syarate wudu ini diapii supaya sholatnya sah. Ini juga begitu sama, taubat dianggap sah jika ada 4 syarat terpenuhi. Yang pertama, taubat itu dianggap sah jika orang itu berhenti dari maksiat, berhenti dari dosa itu, berhenti dulu. Jadi berhenti dari maksiat, berhenti dari dosa, itu merupakan syarat pertama. Yang kedua, merasa menyesal. Pak, dosa itu membekas loh Pak. Dosa itu akan menghantui jiwa manusia yang berbuat dosa itu. Jangan dianggap tidak menghantui. Dosa itu Pak menghantui jiwa pembuat dosa itu. Saya akan mengajak jenengan untuk mengalihkan perhatian pada saat Perang Dunia II. Pada saat bom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, navigatornya yang menjatuhkan bom ini bersorak kegirangan. Orang Amerika Pak, ya, Angkatan Udara Amerika. Sayalah yang menjatuhkan bom itu, yang menjadikan Perang Dunia Kedua berakhir. Jepang luluh lantak, bertekuk lutut tanpa syarat. Penjatuh bom ini Pak, begitu datang ke Amerika disambut seperti pahlawan. Tetapi begitu orang ini sudah pensiun, dia dihantui dengan dosa-dosanya. Sebab pada saat bom itu meledak, jatuh, ribuan orang meninggal. Bayi-bayi yang gak ngerti apa-apa, sing gak dosa Pak, bayi-bayi itu mati. Wong jompo-jompo, wong sepuh-sepuh mati kabeh Pak. Tidak hanya angkatan bersenjata Jepang yang mati, semua di situ mati semua. Dia dihantui dengan dosa, stres Pak. Dosa itu menghantui, membekas. Oleh karena itu bersegera bertaubat sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya stres itu. Bertaubatlah. Berhenti dari maksiat menimbulkan penyesalan, menyesal. Akibat dari menyesal maka timbul yang ketiga, tidak mau mengulangi dosa yang sama. Ya. Jangan kapok lombok, tobat koyok kapok lombok. Saya kemangan kewok berdesen gaber-gaber menit diulangi meneh. Iku jenenge tobaté kapok lombok. Bukan begitu, berhenti selesai udah. Jika orang itu berbuat dosa tidak mampu diingatkan oleh sesama orang, ana wong salah dieleno karo padha-padha wong, kok ora kena, maka Allah akan mengingatkan dengan caranya sendiri. Saya mempunyai kenalan Pak, ya bukan teman Pak, kenalan saja, hanya kenal. Dulu Pak, orang ini bendino ngerbengi ngombe Pak, ngerbengi ngombe. Wes karo
bojone karo mertuane karo anake wis dielingno, ora ngenekno. Nyelukno ustad kokon ngilingno, ora kenek dielingno. Suatu saat karena banyaknya alkohol yang masuk, levernya bengkak. Allah mengingatkan dengan caranya sendiri, lever bengkak. Dibawa ke dokter, dokternya ngomong, "Cak, sampean senengane ngombe ya?" Orang ngaku, Pak. Sing ngomong bojone, "Iya dok, itu tiap malam itu minum minuman keras itu." Dokternya bilang, "Mas, nek sampean ngombe terus, liver sampean pecah. Sampean loro saiki iki sebab liver sampean bengkak. Sampean terus no pecah, nek wis pecah ora ono dokter sing iso ngobati." Akhirnya orang ini berhenti ya. Berhenti bukan karena tobat, berhenti karena takut mati. Ya, nah ini. Nah, Bapak sekalian, ketiga, yang keempat, kalau orang itu mau taubat terkait dengan hubungan dengan manusia, pencuri, jenenge taubat itu mengembalikan yang dicuri, mengembalikan hak-hak orang yang ia bawa. Jadi koruptor itu dikatakan taubat dengan sah jika yang dikorupsi dikembalikan. Koruptor 2 miliar ditahan setahun setengah, dipilih ya Pak, timbangannya balik no, setahun setengah tak lakoni wae lah. Orang ngono sing jenenge taubat, duit sing dikorupsi mesti dibalik no, iku jenenge taubat. Nek ora dibalik no berarti taubat ora sah. Syarat taubat itu adalah mengembalikan hak-hak orang lain yang ia bawa. Kita juta ya, kita percepat ya, kita percepat. Bapak sekalian, poin yang kedua, pokok pikiran kedua, bababiru bil a'mali sholihah qabla an tusghulu. Bersegeralah untuk beramal soleh sebelum datangnya sibuk. Bapak sekalian, saya mau bahas ini, saya gunakan ibroh dari seorang sahabat supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman, tidak ada kritik tentang ini. Pak, sahabat-sahabat Rasulullah itu orang-orang solih, orang-orang berjuang bersama Rasul, orang-orang yang senantiasa beribadah bersama Rasul. Tapi Pak, ada pula kekhususan, kelainan-kelainan pada sahabat tertentu yang digunakan untuk ibrah. Contoh gini Pak, nek ono guru nasihati murite, le ojo nakal-nakal karo wong tuamu, ojo wani-wani karo wong tuamu. Eling lo ya, ojo sampai koyo Alqomah. Loh, Alqomah itu orang solih Pak. Kalau sholat dia selama sholat bersama Rasulullah, dia berdiri di belakang Rasulullah. Itu Alqomah. Alqomah sering, dulu belum ada keran Pak. Alqomah itu sering mengguyurkan air yang Rasulullah wudhu dengan air itu. Betapa solihnya Alqomah itu. Tetapi kurang harmonis hubungan dengan ibunya, menjadikan nazaknya sulit. Nah gitu loh Pak. Ini ibroh, pelajaran. Nah sekarang terkait babadiru bil a'mali sholihah qabla an tusghulu. Ada seorang sahabat nama Sa'labah. Sa'labah juga orang solih, sholat bersama Rasul. Kalau sholat dia memilih berdiri di sebelah kanannya Rasul. Harapannya nanti kalau Rasulullah SAW selesai sholat berucap salam, assalamualaikum warahmatullahi, noleh ke kanan, dia langsung bisa melihat wajahnya Rasul. Saking cintanya pada Rasul, saking senangnya pada Rasul, sholat senantiasa bersama Rasul. Tapi Sa'labah ini aneh. Nek waya sholat bersama Rasul, bersama sahabat-sahabat yang lain, begitu Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW mengakhiri sholatnya, Sa'labah langsung pulang.
wong saiki ngarani lamcing. Mari salam pelencing mulih. Berkali-kali begitu. Lah Rasulullah itu senantiasa memperhatikan, karena apa? Setiap Rasulullah selesai sholat, wajahnya dihadapkan kepada para sahabat, duduk berhadapan dengan para sahabat. Ngerti salah perlu langsung mulai. Meneng ngono meneng, ngono meneng ngono. 5 waktu ngono terus. Nah, suatu saat Salabah ditanya Rasul, Salabah nanti habis sholat tunggu saya sebentar. Wonten apa Rasul? Aku ono urusan penting dengan sampean. Ya udah. Tanya. Salabah, sampean iku aneh. Lho aneh napa Rasul? Nek sampean iku mari salat, iku siji karo kanca-kanca. Nek kanca-kanca liyane mari salat zikir, wirid, doa, salat rawatib baru pulang. Sampai ora, mari salam langsung mulai, mari salam langsung mulai, tak diteri, ono opo, gitu ya, ada apa, itu, kok begitu? Dengan menundukkan kepala Salabah menyebut begini, Pak. Wahai Rasul, kalau jawab, tapi yakinlah jawaban kula niki mboten mengada-ada, jawaban kula niki bener no saestune, menawi lepat. Kalau keliru hukum saya, tapi yakinlah itu jawaban yang benar, jawaban yang betul-betul terjadi pada saya. Iya, ono apa? Kalau saya sholat bersamamu Rasul, istriku menunggu di rumah, walaupun yang namanya Bilal telah adzan dan saya menuju masjid ini sholat bersamamu, istriku menunggu di rumah, tidak bisa sholat. Loh apa? Sebab kami hanya punya satu pakaian yang layak untuk digunakan sholat, kami harus gantian. Jadi saya langsung pulang supaya ganti pakaian dengan istriku, supaya istriku bisa menegakkan sholat. Saking melarate, Pak. Loh, sahabat-sahabat itu ngoten, Pak, melarat tapi penampilannya ora koyok wong melarat. Semisal gak ditakoni Rasul, gak ketara nek wong iku melarat. Siji wong saiki soge awat-awat. Ya. Nah, begitu mendengar jawaban Salabah, Rasulullah langsung berdiri, Pak, melihat wajah-wajah para sahabat. Siapa di antara kalian yang mempunyai rezeki yang berlebih, bantu Salabah supaya tidak terganggu ibadahnya gara-gara urusan yang sepele seperti ini. Udah, Pak, begitu Rasul mengatakan begitu, semua orang yang hadir di situ berlomba-lomba menyumbang Salabah. Ono sing njupukno dhuwit, ono sing njupukno panganan, ono sing njupukno pakaian, ono sing mulih nggawa wedhus loro, Pak, dikumpulkan. Sebelum diserahkan ke Salabah, Rasulullah berdoa dari sumbangan-sumbangan ini, didoai Rasulullah. Selesai didoai Rasulullah, diserahkan ke Salabah. Salabah, ini kamu terima sebagai modal supaya kamu tidak terbelit kesusahan seperti itu, agar kamu bisa ibadah dengan benar, khusyuk, dan tidak direpotkan dengan urusan sepele. Udah, Pak, bawa pulanglah. Modal ini dikembangkan, Pak, berkat barokah doa Rasulullah SAW. Modal itu berkembang dengan cepat, usahanya lancar. Salabah bukan lagi menjadi orang yang cukup, tapi Salabah menjadi orang kaya. 2 ekor kambing itu beranak pinak dengan cepat, sudah puluhan kambing yang ia punya. Akibatnya apa? Zuhur orang patek sering ketok, asar terlambat, maghrib terlambat, isya ora ono.
Lama kelamaan Sa'labah tidak menjadi ahli masjid, tidak lagi menjadi ahli jamaah sholat. Sa'labah sekarang tidak lagi ke masjid kecuali hari Jumat, dan itu pun datang mesti terlambat. Nah, Rasulullah kan mesti kalau sholat kan mesti menghadapkan wajahnya ke sahabat-sahabat. Sawu sufufakum, lalu tak tadilu, dihadapkan wajahnya, dilihat satu persatu. Nah, bisa Sa'labah kok ora ono. Udah Pak, enggak kelihatan Sa'labah. Sahabat bilang, wonten Rasul menawi Jumat, tapi nggih ngoten terlambat. Itu suatu saat dari Jumat ketahuan Rasul, Sa'labah nanti ketemu saya ada perlu penting. Ngomong opo sampean gak tau ketok nang masjid. Ya Allah, ngapunten Rasul, ngapunten kula sibuk ya niki. Sibuk. Nyenengan lihat nantinya. Ini hari besar yang dibesarkan umat Islam, tempat kita muhasabah. Banyak di antara umat Islam sekarang tidak lagi menghadiri undangan Allah yang 5 waktu sehari, kecuali hari Jumat, dan itu pun datang mesti terlambat. Jika jenengan tangleti, opo gak tau nang masjid, sibuk. Jawaban lama Pak, lagu lama itu. Nih ono wong gak nang masjid ditakoni opo sampai gak nang masjid, jawabannya sibuk. Iku ngono lagu lama. Zaman Rasulullah wis ono lagu itu, ya. Nah, hati-hati. Wa badiru bil a'mali sholihah qabla an tusghulu. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datang sibuk. Kita percepat ya, kita percepat. Tapi sekalian, zikir ya, zikir itu perlu Pak. Berani-beraninya orang itu berbuat dosa disebabkan hatinya kosong ingatan kepada Allah. Zikir itu artinya ingat. Banyaknya orang gelisah sekarang ini, banyaknya orang stres sekarang ini, banyaknya orang bingung sekarang ini, disebabkan hatinya kosong ingatan kepada Allah. Rezeki Allah itu Pak diturunkan setiap saat, bighairi hisab, datanya dari arah manapun. Tidak akan pernah terjadi yang namanya rezeki salah sasaran dan musim-musiman. Rezeki ngono wis ditentokne, kaya dene mati ya wis ditentokne. Makanya ora usah takut dengan urusan rezeki, wis dipanci. Ciri wong Jawa, wis dipanci ya. Nah, lalu sekalian, bahkan sebelum kita lahir, rezeki telah disiapkan oleh Allah untuk kita. Berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, supaya hati kalian, hati kita ini menjadi hati yang tenang. Wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la minadh-dhalin. Berzikirlah dengan menyebut asma Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat atau orang yang zalim. Nah, ini yang sangat terkenal Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut asma Allah sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Pak, nggih pun salah paham. Kalau ada ayat menyebutkan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang, itu bukan berarti kemudian siangnya tidak. Kata-kata banyaklah berzikir di waktu pagi dan petang itu artinya banyak-banyaklah zikir di setiap waktu. Ya, bukan pagi, siangnya tidak, petangnya zikir lagi, tidak begitu. Ada setiap waktu. Seperti orang bertakwa, jaminan Allah itu apa? Jika kalian bertakwa, maka keberkahan akan diturunkan dari langit maupun bumi. Orang terus teko langit karo bumi tok Pak, iku maksudnya dari segala arah. Ya, bighairi hisab,
tanpa perhitungan itu. Maksudnya begitu ya. Nah, ini sekalian, saya ringkas saja. Setelah khutbah mau berakhir, Rasul menyebutkan turzaku watun soru watujbaru, niscaya kalian akan diberi rezeki oleh Allah, ditolong oleh Allah, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita yang ada di sini ini dan semua keluarga kita di rumah, termasuk hamba-hamba yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua kesulitan-kesulitan kita. Ya, sebentar, satu poin saja. Sekarang masalah bulan Muharram. Saya bacakan dulu saja, ya. Inna iddatas suhuri indallahi isna asyara sahrun fi kitabillah yamul khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Tapi sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa 1 tahun itu 12 bulan. Ya, 1 tahun itu 12 bulan. Allah memilih dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Kita ini ya, tapi ini tidak ada di dalam makalah, tidak ada. Saya ulang lagi, 1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan dipilih oleh Allah 4 bulan yang dimuliakan. Allah menggunakan istilah arba'atul hurum, 4 bulan yang disucikan, yang dimuliakan. Nah, sekarang 4 bulan yang dimuliakan itu apa? Nah, ini az-zamanu qad istadraku kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard as-sinatusna asyara sahrun minha arba'atul hurum thalathan mutawaliyat dzulqa'dah dzulhijjah muharram rajab. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu adalah dzulqa'dah, wong Jawa ngarani selo, dzulhijjah wong Jawa ngarani besar, muharram wong Jawa ngarani suro. Saiki muharram, berarti sekarang ini kita dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah ya. Kemudian Rajab, 4 bulan yang disucikan. Tapi sekalian, oleh karena itu kita mesti memahami bulan Muharram atau wong Jawa kan bulan Suro itu bukan bulan yang mendatangkan sial. Dititeni, sebab ini banyak kesalahpahaman utamanya, maaf ya, utamanya wong Jawa. Tapi lho iki bulan Suro iki ngono akeh kesialan. Makanya kono selamatan sampai wong Jawa gawe bubur jenenge bubur Suro. Ya, nah ini, maka hati-hati. Sekali lagi, bulan Muharram itu bulan yang disucikan oleh Allah. Jangan kemudian bulan yang suci, yang disucikan oleh Allah tercemar oleh adanya kesirikan, syirik. Sebab nanti Pak, nanti kabar-kabar nanti, ya, kabar-kabar dari televisi mungkin, bahkan mungkin dari WA, banyak kemudian orang-orang itu larung sesajen pada bulan Suro, buang sial. Pak nyoba kulo ngadeg. Kalau saya kemudian, jangan lihat saya ya, saya pakai kopiah. Kopiah ini budaya mana Pak? Ini sudah budaya nasional Indonesia. Saya pakai jas. Budaya mana? Budaya Eropa.
pakai sarung. Budaya apa? Budaya orang India. Ya. Kalau jenengan pakai batik, budaya apa? Budaya Jawa. Itu enggak masalah, Pak. Tidak masalah, sebab itu namanya akulturasi dalam ilmu sosiologi modern. Akulturasi itu artinya perpaduan sekian banyak budaya. Ya, klambine ala barat, kopiahe ala nasional, sarunge ala India. Orang pakai sorban, kafaye, ngerti kafaye? Kafaye diudeng-udeng nih, kafaye ala Timur Tengah. Iku ora apa-apa, sebab itu perpaduan budaya. Tapi kalau perpaduan keyakinan ini berbahaya. Namanya sinkritisme. Ono akulturasi, ono sinkritisme. Ini benten, Pak. Kalau akulturasi perpaduan budaya, ora apa-apa, Pak. Ya, selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat. Sing penting jenenge aurat tertutup, ora masalah. Perpaduan budaya. Tapi kalau perpaduan keyakinan ini berbahaya. Contohnya apa? Coba larung sesajen. Iku ngono keyakinane wong Hindu. Tapi wong Hindu ngomong, iku dudu Hindu, ndongone Islam kok. Sebab sing ndongone sadurung dilarung, sing ndonga mudin. Mudine Islam. Lah coba. Jare wong Hindu dudu Hindu sebab didongani cara Islam. Sing Islam ngomong dudu Islam. Sebab Islam ora ono ajaran larung sesajen ora ono. Dadi Hindu ora, Islam ora, agama anyar. Ini berbahaya. Nah, ini banyak muncul di tengah masyarakat, utamanya di bulan Muharram. Ini bahaya, Pak. Wis dilangi, ngono-ngono kuwi dilangi. Nyun sewu nggih, tembe iki tasik wonten. Niki napa namanya? Apa sih jenenge sing sedekah bumi ono? Tasik wonten, Pak. Sedekah bumi. Oh, iku ngono, Pak, dudu ajaran Islam. Nanti lihat di Solo ono kirap kebo boleh kiai selamat tuh kiai loh, Pak, itu. Kiai ini rupa kebo. Nah, coba hati-hati, ini nanti muncul di bulan Muharram. Bulan Muharram, bulan yang dimuliakan, disucikan oleh Allah, dicemarkan sendiri oleh orang-orang Islam. Hati-hati, Pak. Nah, oleh karena itu nanti bulan Muharram, ya, banyak-banyak puasa, Pak. Ya, banyak-banyak puasa. Coba nih, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Akeh-akeh poso. Ora ono poso khusus. Kecuali nanti ada beberapa 1-2 puasa. Maksudnya nek akeh-akeh poso Senin Kemisi dilakoni. Senin Kemisi, Pak. Yaumul Bid'i dilakoni. Poso, Pak. Ya, 3 bulan di tengah bulan itu. 3 hari di tengah bulan itu. Kemudian nanti ada puasa Asyura. Asyura itu artinya ke-10. Tanggal 10 Muharram poso, Pak. Mengapa kita puasa? Sebab menyontoh Nabi Musa alaihissalam. Tanggal 10 Muharram Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Setelah diselamatkan, bersyukurlah Nabi Musa dengan berpuasa sehari. Isi jika wong Islam. Nek wong kene enggak. Nek Nabi Musa bersyukur itu poso. Nek wong kene bersyukur bancaan
mangan-mangan tambahan. Bancaannya itu coro Cina, ban besar ciak mangan Pak, ban ciakan. Ban besar ciak itu mangan, ya, mangan-mangan gede banca. Walaupun nantinya Pak memang ada dalam Islam, syariat dalam Islam bersyukur dengan cara makan-makan itu ada. Contohnya apa? Loro contoh Pak. Siji, walimatul urus. Walimatul urus itu apa? Makan bersama sebagai tanda syukur telah menikahkan putra putrinya. Itu tanda syukur, itu disunahkan Pak. Makan-makan, sembelihkan kambing kalau zaman Rasulullah. Ya. Yang kedua, walimatul aqiqah. Apa itu? Yaitu tanda syukur telah dilahirkan seorang bayi, disembelihkan kambing, 2 ekor kambing jika bayi laki-laki, disembelihkan 1 ekor kambing jika bayinya perempuan. Makan-makan Pak. Tapi Nabi Musa bersyukur caranya puasa. Nah puasanya pada saat 10 Muharram, Asyura, itu hari ke-10 bulan Muharram. Nah itu ya, nanti dilihat Pak kalendernya Pak ya, tanggal 10 Muharram itu bertepatan dengan tanggal berapa? Poso Pak, sehari. Nah supaya tidak sama dengan ajaran Nabi Musa, didahului dengan puasa sehari, namanya puasa Tasu'ah. Tasu'ah itu bahasa Arab artinya ke-9. Dados mangke posone ping pindho tanggal 9 karo tanggal 10 Muharram poso Pak. Dalil-dalilnya sahih ya. Nah, jadi nantinya dilaksanakan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini mendatangkan hidayah untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari bahaya COVID-19. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa dari doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh